Assalamualaikum. Hai Besti, ketemu lagi di Dapur Riana. Jadi, di video kali ini kita akan membuat kue kering lebaran terbaru 2023. Cara bikinnya ini simple banget, tanpa menggunakan cetakan dan tanpa mixer. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 100 gram atau setara dengan 5 sendok makan margarin. Kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam wadah yang bersih. Lalu tambahkan juga 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan gula halus. Kemudian kita aduk hingga rata. Jadi sebelumnya gula halusnya ini sudah aku ayak terlebih dahulu supaya tidak ada gula halus yang menggumpal. Kita aduk sampai tekstur margarinnya halus, lembut, dan creamy, nggak usah sampai mengembang. Teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kalau tekstur margarinnya sudah halus, lembut, dan creamy, lalu langsung aja kita masukkan 1 kuning telur, kemudian kita aduk lagi sampai merata. Untuk bahan-bahan resepnya teman-teman bisa langsung lihat di kolom deskripsi ya. Nanti di akhir video aku kasih tahu tips dan trik untuk menyimpan kue kering supaya bisa lebih awet dan tahan lama ya. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian langsung aja kita masukkan semua bahan kering. Taruh ayakan di atas wadah. Kemudian langsung aja kita masukkan 135 gram tepung terigu. Buat teman-teman juga bisa pakai takaran sendok makan. Ini kurang lebihnya 11 sendok makan ya. Jadi kira-kira takarannya seperti ini untuk 1 sendok makannya. Tambahkan juga 35 gram atau setara dengan 3 sendok makan tepung maizena. 12 gram atau setara dengan 1 sendok makan susu bubuk. 1/4 sendok teh vanili bubuk supaya baunya lebih wangi. Dan 1/4 sendok teh garam biar rasanya lebih gurih. Kemudian langsung aja semua bahan keringnya ini kita ayak dulu bertujuan supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Terus nantinya saat dicampurkan ke adonannya bisa lebih mudah tercampur rata. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang merek segitiga biru. Nah, selesai diayak, lanjut kita aduk kembali hingga merata. Buat teman-teman yang lagi cari resep kue kering terbaru lainnya bisa langsung klik di pojok kanan atas ya. Nanti saat adonannya dibentuk, sebagian adonannya ditutupi dengan kain bersih supaya tidak mudah mengering ya. Oke, jadi ini adonannya sudah tercampur rata. Kira-kira tekstur adonannya seperti ini. Kemudian langsung aja ini siap kita timbang dulu. Untuk satu resep ini, adonannya kalau ditimbang seberat 343 gram ya. Oke, jadi ini adonannya sudah aku pindahkan ke wadah yang lainnya seperti ini. Lalu siapkan pasta pandan. Kita tuang secukupnya pasta pandan ke adonan seberat 95 gram. Siapkan juga pasta durian kuning. Kita tuang secukupnya pasta durian kuning ke adonan seberat 248 gram. Kemudian langsung aja adonan yang sudah diberi pasta pandan kita aduk hingga rata. Teman-teman, bagi kalian yang suka video ini langsung aja tekan tombol like dan share. Lalu bagi kalian yang punya kritik dan saran silahkan komen di bawah ya. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian langsung aja kita sisihkan dulu. Lanjut kita aduk adonan yang sudah diberi pasta durian kuning. Kita aduk sampai merata. Buat teman-teman yang nggak punya pasta pandan ataupun pasta durian kuning bisa menggunakan pewarna hijau ataupun kuning, itu nggak apa-apa. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian langsung aja siap kita bentuk. Untuk takarannya di sini aku pakai sendok yang seperti ini. Sendoknya ini bertakaran 5 mili.
Adonan per sendoknya ini kalau ditimbang seberat 8 gram ya. Oke, kemudian kita bulat-bulatkan adonan dengan kedua tangan yang bersih. Setelah dibulatkan, bentuk adonan agak sedikit memanjang sehingga menyerupai kayak bentuk jagung. Di bagian atasnya agak sedikit runcing, terus di bagian bawahnya ini agak sedikit tumpul. Lakukan sama persis seperti ini ya. Nah, oke. Jadi kira-kira seperti ini ya bentuknya. Oke, kemudian siapkan penggaris. Bentuk garisan tegak dan juga garisan datar. Lakukan sama persis seperti ini. Lalu di bagian samping pinggirannya kita rapikan sedikit dengan penggaris. Nah, jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku siapin sendok yang seperti ini. Takaran sendok ini 2,5 mili. Takaran adonan per sendoknya ini kalau ditimbang seberat 3 gram ya. Setelah ditakar dengan sendok, bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Oke, kemudian adonan hijaunya kita bulatkan terlebih dahulu. Setelah dibulatkan, bentuk agak sedikit memanjang. Terus kita tekan dengan jari. Nah, seperti ini ya. Hasilnya kayak gini. Lalu siapkan adonan berwarna kuning yang sudah dibentuk sebelumnya. Tempelkan adonan berwarna hijau di bagian sisi kanan dan kirinya adonan kuning. Lakukan sama persis seperti ini. Nah, kalau sudah, siapkan penggaris. Bentuk garisan tidak beraturan kayak gini, sehingga menyerupai daun jagung yang ada serat-seratnya. Terus di ujung daun sedikit agak dibengkongkan seperti ini. Nah, jadi kira-kira kayak gini ya hasilnya. Bentuk sama persis seperti ini sampai adonannya habis. Jadi sebelumnya loyangnya ini sudah aku beri kertas baking dan di bagian permukaan kertas bakingnya sudah aku olesi dengan margarin secukupnya. Jadi semua adonannya sudah selesai aku bentuk dan ditata di atas loyang. Untuk satu resep ini aku dapat kurang lebih 1 loyangan ya. Kemudian langsung aja ini siap kita oven. Di sini aku pakai oven tangkring, jadi sebelumnya ovennya ini sudah aku panaskan selama 10 menit. Kita panggang adonannya selama 15-20 menit di api kecil stabil atau sampai matang atau bisa juga disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Nah, setelah kita menunggu 15-20 menit, ini sudah matang. Kemudian langsung aja kita keluarkan dari dalam oven, hati-hati karena ini masih panas. Dan ini dia. Kue kering lebaran terbaru bentuk jagung udah jadi deh. Gimana, gampang kan cara bikinnya? Oke, langsung aja kita lihat hasilnya. Bentuknya ini bagus banget. Mirip kayak jagung, terus matangnya juga merata. Dan di bagian bawahnya juga nggak gosong sama sekali. Dari cuilannya aja ini berasa renyah banget. Oke, langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini enak banget. Manis, gurih, renyah. Ada rasa pandan dan durian, suatu rasa kombinasi yang pas. Pokoknya mantap. Untuk kue kering matangnya ini aku dapat kurang lebih 323 gram atau setara dengan 1 toples ukuran 1/4 dan masih ada sedikit lebihnya. Di sini aku beri 6 tips agar kue kering renyah dan tahan lama. Yang pertama, pastikan toplesnya tertutup rapat. Yang kedua, masukkan kemasan berisi garam atau silika gel. Yang ketiga, pastikan kue kering dalam keadaan dingin sebelum masuk ke toples. Yang keempat, letakkan di tempat yang jauh dari makanan yang berbau menyengat. Yang kelima, pastikan toples yang digunakan harus bersih dan kering. Terakhir yang keenam, 1 toples cukup 1 jenis kue kering aja, jangan dicampur dengan kue yang lain. Nah, itulah tadi 6 tips agar kue kering renyah dan tahan lama. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.